Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa di dalam siaran Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur, edisi hari Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023. Dengan tema mengucap syukur dalam segala hal. Namun, sebelum mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi yang indah ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, sehingga Engkau bangunkan kami di pagi yang indah ini dalam keadaan sehat dan sukacita. Bapa, kami hendak mendengarkan sebagian sabda-Mu. Kiranya Engkau buka akal budi kami, agar kami dapat memahami dan melaksanakan kehendak-Mu sebagai bekal hidup kami di hari ini. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini terambil dari kitab Kolose bab 3. Ayat 16 dan 17 yang akan dibacakan oleh Adik Lensi, siswa pra-remaja GKJ Condong Catur. Silahkan Adik Lensi membacanya. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Kolose 3 ayat 16 hingga 17 yang demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Adik Lensi yang telah membacakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, subtema pagi ini adalah mengapa sulit. Hanya berkata terima kasih, apa sulitnya? Sulitnya bisa tergantung pada apa yang diberikan, sedikit atau banyak, sesuai keinginan atau tidak, pemberian disukai atau tidak. Sebagai contoh, seorang penjual koran di Lampu Bangjo tiba-tiba menangis duduk dengan mulut komat kamit. Ternyata korannya dibeli semua oleh seseorang yang mengendarai mobil dan dia diberi uang Rp100.000. Komat kamit mulutnya itu ternyata tak henti-hentinya mengucap syukur. Dia sedang berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Ketika saya melihat hal itu, terharu karena masih ada orang yang peduli pada sesama. Di ayat ini Rasul Paulus mengingatkan kita melalui jemaat di Kolose agar kita saat melakukan segala sesuatu, baik di dalam perkataan maupun perbuatan, haruslah di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab jika menyebut nama Tuhan Yesus dalam perbuatan kita, maka kita sesungguhnya telah melibatkan Dia dalam segala aktivitas kita. Juga kehadirannya membawa kuasa. Oleh sebab itu, apapun yang kita kerjakan haruslah selalu mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Antara lain, terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan, atas makanan hari ini, atas pekerjaan hari ini, dan sebagainya. Mengucap syukur tidak perlu
dipikir rumit dan sulit. Zaman ini semua berubah, termasuk di dalam hal mengucap syukur. Sulit bersyukur berarti sudah tidak ada lagi hati yang merasakan bahwa Tuhan selalu memelihara, selalu beserta. Tuhan selalu mencukupi hidup kita. Janganlah dilihat dari banyak sedikitnya berkat, tetapi lihatlah kasih Tuhan yang lebih besar daripada yang kita terima. Mengucap syukurlah dengan hati. Kalau mulut sulit berucap, maka pakailah hati untuk berkata-kata kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada generasi masa kini, rentan untuk berkata terima kasih. Misal diberi sesuatu dari seseorang, langsung lari karena gembira. Lupa mengucap terima kasih pada pemberi. Sampai pemberinya melungu kenapa anak-anak zaman sekarang berbeda. Oleh sebab itu, ajarilah anak-anak cucu kita untuk mengucap syukur. Kata dan perbuatan adalah satu paket ucapan syukur. Tidak ada yang sulit untuk mengucap syukur. Kalau mulut sulit untuk berkata-kata, maka angkatlah tangan kita ke atas kepada Tuhan, pakailah bahasa tubuh dengan hati berkata, "Saya mengucap syukur Tuhan." Tuhan pasti berkenan dengan niat baik kita untuk bersyukur. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga mulia, kami menaikkan syukur atas firman-Mu yang menguatkan iman percaya kami, atas janji setia-Mu, atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu. Ajarlah kiranya Roh Kudus selalu mengajar kami untuk mengucap syukur atas semua karunia-Mu, dan yakin akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami yakin akan indah pada saatnya. Bapa, pagi yang indah ini kami hendak melakukan tugas dan kegiatan kami masing-masing. Oleh sebab itu kami mohon penyertaan dan berkat-Mu agar dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit, agar apa yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kiranya Engkau pakai kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan pagi ini, semoga membawa berkat dan sukacita. Tuhan memberkati.